Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kebetulan saya ada keperluan di Banjarbaru. Nah, sesuai janji saya pada video sebelumnya, saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba mode transportasi yang relatif baru di Kota Banjarmasin, yaitu BRT. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, simak terus video saya. Jurusan Siring 0 km menuju Terminal Gambut Barakat KM 17 ini merupakan salah satu koridor ya. Kalau nggak salah koridor 2. Nah, ini haltenya. Halte KM 0. Jadi halte KM 0 itu ada di seberang ini, Gereja Kalimantan Evangelis ya, atau di depan Korem. Nah, dan bagi teman-teman yang ini kita sambil nunggu bus ya, busnya belum datang. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang BRT Banjarbakula ini, teman-teman bisa membuka atau mendownload aplikasi Teman Bus ya. Nah, di situ lengkap ada jalur-jalurnya ya, koridornya, terus ada juga titik-titik haltenya ada di mana, semua lengkap di situ. Dan tidak hanya BRT Banjarmasin ya. Di situ teman-teman bisa melihat beberapa transportasi di kota-kota lain seperti Jogja, Bogor, Surabaya, dan masih banyak lagi. Jadi aplikasi Teman Bus ini yang bisa Anda download di Android atau iOS itu tidak hanya memuat transportasi BRT yang ada di Banjarmasin, tapi juga di kota-kota lain. Yang belum download, segera download ya. Aduh, maaf Silo, ini penampakan haltenya ya. Dan akhirnya bus Trans Banjarbakula datang. Segera kita naik ke dalam bus. Kesan pertama setelah masuk bus ini, busnya bersih, nyaman, AC-nya juga dingin, drivernya sopan, pakai seragam lagi. Dan yang jelas nggak akan ngetem kayak angkot. Dan ini kita sudah berangkat dari dari halte KM 0 di Siring Sungai Martapura sekitar pukul 8 ya kita berangkat. Dan seperti pada moda transportasi modern lainnya seperti MRT atau Transjakarta, di bus Trans Banjarbakula ini juga selalu diumumin ya, pemberhentian berikutnya di halte mana. Jadi kita tahu kita sedang berada di mana. Contohnya kita sampai di mana ini? Di Patung Pegantan ya, di depan Tepekong. Pemberhentian berikutnya yaitu di halte Rumah Sakit Ulin ya. Jadi begitu seterusnya, setiap saat mungkin pemberhentian berikutnya.
Kita sampai di halte RSUD Ulin di kilometer 2 Ahmad Yani. Dan bus ini berhenti juga cuma sebentar ya, hanya menurunkan penumpang dan menunggu penumpang naik dari halte dan langsung berangkat, nggak ada acara ngetem-ngeteman. Untuk titik-titik haltenya teman-teman bisa cek di aplikasi Teman Bus ya. Dan kerennya lagi, bus ini juga bisa dipantau lewat aplikasi tadi, lewat aplikasi Teman Bus tadi. Posisi bus ini bisa termonitor ya dengan GPS. Jadi ketahuan kita sampai mana dan bus yang paling dekat ada di mana gitu, kita bisa lihat. Keren ya. Jadi bagi teman-teman di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya atau di Kalimantan Selatan pada umumnya, jangan katrok-katrok amat lah. Di Banjarmasin udah ada BRT Trans Banjar Bakula. Dan berdasarkan ngobrol-ngobrol dengan penumpang, ternyata bus ini sudah punya pelanggan khusus ya. Dan berdasarkan pertanyaan saya, mereka juga nggak keberatan untuk membayar seandainya nanti bus ini mulai berbayar, karena saat ini masih gratis. Memang pagi ini nggak penuh ya, nggak terlalu penuh, tapi ada aja penumpang yang naik turun di sepanjang perjalanan. Kita sampai di flyover. Pelanggan khusus yang saya maksud adalah mereka yang tinggalnya di Banjarmasin tapi kerjanya di Banjarbaru. Ya, apalagi sekarang banyak perkantoran pemerintah provinsi yang pindah ke Banjarbaru, sementara banyak ASN yang tinggalnya di Banjarmasin. Atau sebaliknya, mereka yang tinggal di Banjarbaru tapi kerjanya di Banjarmasin. Konon katanya kalau pagi atau jam berangkat kantor dan jam pulang kantor, bus ini penuh. Kayaknya perlu kita coba kapan-kapan. Dan ini kita masuk ke terminal KM6, dan di terminal KM6 ini juga merupakan titik awal koridor berapa ya, koridor 3 kali ya, ya pokoknya jurusan terminal KM6 menuju daerah Universitas Muhammadiyah di Batola ya. Terima kasih telah memilih layanan Teman Bus. Busnya agak kecil, tapi saya belum pernah mencoba. Nah, di depan itu kayaknya. Dan ini adalah penampakan di dalam bus. Semua masih ke bagian tempat duduk. Dan gak lama kita segera meninggalkan terminal kilometer 6 menuju arah Banjarbaru. Gratis sampai kapan, Pak? Gratis sampai kapan? Belum tahu lah. Masih belum datang. Oh, yang temani itu ya? Temani ya. Malam sudah ada. Lepas. Oh, mau diganti. Sempat udah dicoba lah sudah. Iya. Baru banyak yang rusak. Jadi mau diganti. Oke. Nggak tahu lagi kapan datang. Tarifnya kan belum tahu lah. Tarif itu belum tahu. Belum tahu aja lah. 3.000 kali 5.000. 5.000, ada yang mengadakan 3.000. Oke.
A few moments later. Dan akhirnya kita udah mau sampai di terminal Gambut Barakat, terminal induk ya ini ya. Dulu terminal ini relatif sepi ya, karena letaknya cukup jauh dari kota Banjarmasin, dan sepertinya bus-bus antar kota antar provinsi ya, bus-bus akap dipaksa masuk ke sini. Nah tapi sekarang setelah ada BRT ini, terminal cukup ramai karena dari Banjarmasin ke Banjarbaru atau dari Banjarmasin ke Pati-Pati itu harus ganti bus di sini ya. Nah nanti mungkin kalau ada koridor baru ya, misalnya ke entah kemana, entah ke Martapura atau ke atau ke bandara atau kemana saya nggak tahu, mungkin akan tambah ramai lagi. Sesuai dengan peraturan pemerintah. Hai temanku, jangan lupa memeriksa barang bawaan kalian sebelum meninggalkan teman bus. Tetap fokus dan sehat selalu. Akhirnya kita turun di terminal Gambut Barakat. Nah ibu itu yang bawa anak itu dari Banjarmasin ke Banjarbaru, tadi barengan berangkatnya. Kita jalan sedikit, kita cari ruang tunggu menuju ke arah Simpang 4 Banjarbaru. Nah ini Simpang 4, Simpang 3 Bentok, dan itu parkir busnya ya, cukup banyak, katanya sih sekitar 75 unit saat ini yang ada. Nggak perlu lama, kita nunggu busnya udah datang dan kita segera masuk. Semua koridor masih gratis. Tadi menurut Pak sopirnya, dia juga nggak tahu sampai kapan gratisnya. Dan nanti kalau diberlakukan tarif juga belum ada info berapa tarifnya, entah 3.000 entah 5.000. Yang jelas sih kalau melihat animo masyarakat gini senang juga ya. Artinya bus ini bisa mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di jalan, yang artinya juga mengurangi kemacetan pastinya. Mudah-mudahan bus ini akan terus berkembang dan pelayanannya juga lebih baik lagi. Sekitar pukul 8.35 kita berangkat lagi menuju ke arah Banjarbaru. Dan kebetulan juga bus ini tidak full ya, jadi semua kebagian tempat duduk, bahkan masih ada beberapa bangku yang kosong. Ini penampakannya di dalam bus, sibuk sendiri dengan gadgetnya. Skip, kita masuk di area bandara sekitar pukul berapa ini? 9 kurang 5 menit. A few moments later. Kita skip aja teman-teman ya. Ini kita udah mau masuk atau sudah masuk, bahkan sudah masuk di kota Banjarbaru, dan waktu menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit. Jadi perjalanan dari Banjarmasin ke Banjarbaru pagi ini saya tempuh dalam waktu sekitar 1 jam 10 menit ya. Ya masih oke sih, nggak terlalu lama juga. Kita tinggal duduk manis nyampe Banjarbaru. Kita akan turun di halte Minggu Raya karena tempat yang akan saya tuju
tidak jauh dari kantor wali kota. Jadi nanti kita akan jalan kaki aja karena paling beberapa ratus meter. Oke teman-teman, kita turun. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Makasih, Pak. Cukup dengan ucapan terima kasih ke Pak drivernya. Dan ini halte Minggu Raya di Kota Banjarbaru. Mantap. Dan akhirnya kita udah sampai di Banjarbaru pukul 9 lewat 10 menit. Ya artinya perjalanan kita dari Banjarmasin menuju Banjarbaru ya kurang lebih 1 jam lah, 1 jam lewat sedikit. Dan saya kira ini cukup nyaman ya, karena bisnya juga baru-baru, AC-nya juga dingin, sopirnya juga ramah, dan yang jelas gratis. Ya memang jika dibanding dengan naik sepeda motor pasti jauh lebih cepat naik sepeda motor ya, tapi pastikan panas. Kalau dibanding dengan naik mobil sendiri pasti juga lebih cepat naik mobil sendiri, tapi yang jelas biayanya lebih besar karena jarak Banjarmasin ke Banjarbaru kan sekitar 40 km lah. Kalau misalnya naik mobil ya anggap saja perlu 3 liter kan. Tinggal dikalikan aja Pertalite atau Pertamax kan. Nah sedikit saja masukan ataupun usulan buat pemerintah Provinsi Kalsel atau dinas terkait. Saya kira yang perlu ditambah pertama adalah koridor pastinya ya. Karena saat ini hanya ada 4 koridor, atau paling tidak ditambah feedernya, sehingga daerah-daerah yang tidak terjangkau bisa menuju halte BRT terdekat dengan menggunakan feeder. Yang kedua, tempat parkir saya kira. Kantong-kantong parkir harus banyak dibikin. Misalnya di titik 0 km, sehingga parkirnya tidak berada di bahu jalan. Kalau bisa dibikin seperti taman parkir di Abu Bakar Ali di Jogja itu keren sekali. Ya, tempat parkirnya tingkat, di atas bisa untuk sepeda motor, di bawah untuk mobil. Nah, jadi dari rumah kita menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, lalu kita parkir di dekat halte, baru kemudian kita naik BRT. Nah tentu ini akan sangat bermanfaat dan juga mengurangi kemacetan. Berikutnya apalagi ya, trotoar. Nah trotoar jalan juga harus dibenerin karena tidak semua tempat atau tidak semua tujuan kita ini kan dekat halte ya. Kadang kita harus jalan kaki. Nah kalau trotoarnya nggak layak, nggak bagus untuk jalan kaki kan sangat rentan terhadap keselamatan kita. Ya paling solusinya saat ini ya naik Grab atau Gojek kan. Tapi kan lebih bagus jalan kaki, sehat. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Sedikit review dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan BRT Banjarbakula.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.